Piala Dunia Qatar 2002 sudah selesai, Bung Ma'ruf. Ya. Dari awal Piala Dunia sampai akhir penuh dengan kejutan cerita. Nah, ini di kamar hotel bukan berarti kita ini ya. Enggak dong, tapi dikasihlah fasilitasi di kamar ini, tapi enak juga kalau kita ngobrol soal Piala Dunia. Ya. Nah, overall dari awal Bung Ma'ruf melihat Piala Dunia Qatar ini sudah memenuhi ekspektasi atau di atas ekspektasi, ini kejutan banyak banget soalnya. Kalau kita bicara dari sisi penyelenggaraan, tentu semua akhirnya menyepakati bahwa Qatar bisa menjadi tuan rumah yang baik. Kita kan harus bicara. Siapa yang nyangka ya? Siapa yang menyangka di tengah semua isu, di tengah semua keraguan, ternyata semua luar biasa kan. Berjalan dengan baik dan praktis, tidak banyak hal yang terjadi. Ya. Itu dari sisi penyelenggaraan. Kita harus memberikan apresiasi kepada Qatar, dan ini ya di luar semua kontroversinya, mereka menunjukkan bahwa pada akhirnya memang semua akan berjalan dengan baik. Kalau kita bicara dari sisi apa yang terjadi di lapangan, menurut saya memang ada beberapa hal yang orang banyak membutuhkan sebuah kejutan. Seperti misalnya Maroko disebut sebagai sebuah kejutan, meskipun kalau kita tarik lagi 2002 kan juga Korea kan juga bisa membuat kejutan juga, dan mereka menjadi tim Asia pertama yang lolos ke semifinal. Maroko menjadi tim pertama Afrika yang lolos ke semifinal sekaligus negara Arab. Dan kalau kita bicara kemudian misalnya perjalanan di mana kemudian Brazil terhenti, kemudian juga bagaimana Spanyol, Jerman, menurut saya memang banyak yang mengatakan ini bukan lagi era dari Spanyol yang Jerman kalau mereka tidak berubah. Jadi butuh banyak perubahan, karena kan sempat kita kan juga ngobrol bagaimana kan sepak bola taktik, teknik, taktik terutama taktik itu kan berubah dari setiap tahun ke tahun, dan orang mengatakan bahwa salah satu yang menyebabkan kemudian Jerman, Spanyol tidak bisa lolos, tidak bisa performa terbaik, karena memang mereka tidak mencoba untuk mengubah bagaimana taktik dan habit mereka saat mereka bisa menjadi juara dunia dan juara Piala Eropa. Setelah jaya masih sama dan mereka tidak beradaptasi. Sementara tim seperti Prancis, mereka kan lebih taktikalnya, mereka lebih fleksibel ya, dan mereka bisa memanfaatkan potensi pemain yang dimiliki. Kalau mereka punya Mbappe, ngapain mereka harus bicara main cantik? Cukup kasih bola ke area penalti atau kemudian kasih bola ke Mbappe, kan semuanya selesai. Sama Argentina juga. Direct kan mereka kombinasi juga. Sama seperti orang mengatakan taktik melawan Maroko kan juga gitu. Ada kombinasi antara possession, tapi juga ketika mereka butuh direct, seperti ketika Mbappe sebagai penyerang tengah menarik Giroud, itu kan juga seperti menjadi salah satu bukti bagian dari adaptasi. Jadi itu juga dilakukan. Argentina juga sama. Ketika orang meragukan bahwa Argentina hanya tergantung Messi, kan faktanya juga enggak. Alvarez kan juga menunjukkan bahwa itu berkontribusi besar. Atau ada Lautaro Martinez tiba-tiba masuk lah gitu. Iya, jadi menurut saya ini bagian adaptasi. Kalau Kroasia ini adalah tim yang memang sudah matang, tapi ya itu lagi-lagi bahwa kadang dalam sebuah pertandingan dibutuhkan keajaiban juga. Keberuntungan. Keajaiban. Kalau beruntung seolah kita mengabaikan bahwa mereka tidak ada kerja keras. Keajaiban itu kan lahir dari usaha yang dilakukan. Tapi beruntung itu kita nggak ngapa-ngapain, kita akan gifted. Tapi 2 Piala Dunia dengan penampilan Kroasia patut kita apresiasi. Iya, betul. Siapa yang nyangka 98 muncul tiba-tiba mengejutkan. Kan kejutan udah mulai dari 98. Tiba-tiba kaosnya itu yang kotak-kotak itu, begitu menarik perhatian legitimasinya orang. keras. Mereka sampai semifinal. Oleh Belanda lagi. Ya. Terus 2018 sampai final. 2022 sampai lagi semifinal. Indonesia sudah 6 kali final Piala AFF. Tapi belum sampai gelar juara. Bukan di situ pembahasannya. Bukan. Kita terlalu jauh. Nah, bagaimana dengan performa Asia di Piala Dunia ini? Apakah sudah bisa dibilang Asia sudah semakin meningkat kualitas pertarungan kita dengan tim Eropa, Amerika Latin? Orang mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa ada kualitas peningkatan yang ditunjukkan oleh Asia. Tapi kalau kita tarik lagi, Bung, sebenarnya kan tidak ada kejutan juga ketika misalnya Korea, Jepang lolos ke 16 besar. Sudah pernah. Kejutannya di mana? Tidak ada kejutan juga. Kalau kemudian Arab Saudi berhasil mengalahkan Argentina, toh faktanya juga mereka juga tidak bisa banyak yang dilakukan. Jadi menurut saya tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan yang diperlihatkan oleh para pemain wakil dari Asia dan kemudian wakil dari Afrika, karena ini ya seperti rutinitas yang biasa bahwa ada wakil Asia ke 16 besar, ada wakil Asia yang kemudian wakil Asia 16 besar, ada wakil Afrika yang mereka bisa ke semifinal meskipun itu sejarah. Jadi memang masih ada gap yang harus diakui, masih ada gap antara sepak bola Eropa, Amerika Latin dengan sepak bola Asia dan sepak bola Afrika. Itu tidak bisa dinafikan. Salah satu faktornya adalah meskipun banyak sekali pemain Asia yang mereka bermain di Bundesliga, mereka bermain di Eropa, Premier League apapun,
Toh mereka tidak main dalam posisi starting inti, dan mereka juga tidak kemudian banyak yang bermain di sana. Jadi menurut saya itu juga menjadi salah satu faktor alasan kenapa mereka belajar oke, tapi pada saatnya bahwa bagaimana mereka bermain di kompetisi secara reguler, mereka menghadapi tantangan secara reguler, itu yang pasti akan berpengaruh secara signifikan dalam pertandingan sangat menentukan. Jadi kira-kira pemain Indonesia kapan ke Piala Dunia itu lain lagi pertanyaan. Itu lain lagi, tapi waktu kita ini rahasia kan, waktu kita ngobrol pun kan kemarin beberapa hari kan kita ngobrol soal itu, soal target Indonesia di Piala Dunia. Kan sudah mulai ada tanda-tanda, dan kemarin juga dirilis oleh teman-teman media bahwa targetnya adalah 2034 ya. Ya kalau programnya step by stepnya di minimal, tapi kan minimal ada target besar. Orang kan kenapa kita tidak berani memuji statement itu ketika orang berani memuji statement Jepang membidik juara dunia di 2050 itu kan dipuji. Nah sekarang ketika ada yang memberikan statement bahwa Indonesia berambisi untuk 2034 ke Piala Dunia, harus kita puji dan harus kita amini dan kita apresiasi. Kenapa ketika negara lain bicara ambisi kita puji, ketika bicara yang benar kan nggak mau apapun itu lewat jalur tuan rumah. Iya, menurut saya seperti sudah apatis. Tapi harus ada keberanian, ada keberanian. Kalau nggak punya mimpi ya buat apa? Ya supaya dengan itu kan harapannya ada step by step, dan seperti pertanyaan Bung Wes tadi, ada pemain Indonesia yang main di Piala Dunia, entah itu lewat jalur apapun itu, seperti yang dilakukan Qatar, dilakukan oleh Afrika Selatan. Tapi ada yang mengatakan bahwa kalau ingin main di Piala Dunia harus ada pengalaman dulu bermain di sana, sehingga akan bisa motivasi untuk bisa tampil dalam performa terbaik. Menurut saya wajar saja, dan kita harus dukung bahwa, dan harus kita aminkan 2034 kita bisa main di Piala Dunia. 2002 Afrika Selatan sudah main di Piala Dunia. Iya. Jadi mereka tidak heran main di 2010 bukan suatu hal yang baru bagi mereka, dan meskipun nggak lolos. Ya, nggak lolos fase. Jadi tuan rumah pertama yang nggak lolos fase grup. Ya. Terus diikuti Qatar. Ya. Tapi Qatar nggak menang tiga-tiganya. Kalau Afrika Selatan masih bisa menang di partai ketiga 2010 waktu itu lawan. Tapi kan ada effort kan. Akhirnya tidak membuat mereka membangun pondasinya. Qatar boleh gagal, tapi bagaimana Qatar membangun sepak bola mereka dan mencoba beradaptasi dengan bagaimana caranya mereka membangun fasilitas. Itu kan harus diapresiasi juga. Minimal mereka melakukan sesuatu untuk mengubah bahwa mereka punya tradisi sepak bola. Bukan berarti mimpi sekedar mimpi diucapkan, tapi diikuti oleh kebijakan, oleh semua stakeholders yang berperan itu ikut berperan. Jadi mimpi itu jangan diketawain. Kalau diketawain berarti kita cuma hanya tahu mimpi itu hanya sekedar wacana. Mimpi itu dijadikan sebuah program gerakan, semua yang terlibat, yuk mimpi kita mau ke situ. Dan harus semuanya, karena itu kemudian menjadi guidance, menjadi blueprint untuk siapapun nanti pengurus sepak bolanya. Ini sudah ada guidance nih, sudah ada blueprint nih, targetnya 2034. Ya berarti harus stepnya didukung ke sana. Kalau nggak mau kapan lagi? Harus ada ambisi ditargetkan. Jangan nunggu kemudian kita belum siap. Ya siap nggak siap harus siap. Dan menurut saya harus didukung gitu. Kayak kalian kalau ujian lah, siap nggak siap dikumpulkan. Oh iya. Makanya penuh persiapan. Ya, selesai nggak selesai dikumpulkan juga. Makanya harus diselesaikan. Oke, thank you banget. Sama-sama Wes. Kita doakan pelajaran dari Piala Dunia 2022 ini juga bisa belajar buat kita, tidak hanya jadi penonton, kita belajar bahwa sepak bola terus berkembang. Mereka yang stay di euforianya ya selesai juga gitu. Nggak ada bisa lompat dalam persaingan yang penuh dengan perubahan ini. Kita harus bisa belajar dari Piala Dunia, jangan jadi penonton doang. Betul, kita harus banyak belajar, baik itu sebagai stakeholder sepak bola atau sebagai penonton, kita harus banyak belajar. Toh sekarang memang sepak bola itu adalah hiburan, bukan kemudian kuburan. Jangan sampai. Sampai ketemu. Terima kasih Bang Wes.